Halo sahabat trader semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungannya. Smart Trader di sini kembali trading lagi. Langsung aja seperti yang kalian lihat di layar kalian, Smart Trader sudah mempersiapkan beberapa market yang kita analisis ketika ada momen, langsung kita bisa open posisi ya teman-teman. Jadi di sini Smart Trader melanjutkan daripada video sebelumnya, akunnya di sini teman-teman ya. Tidak ada yang ditambah ataupun dikurang. Oke, jangan lupa kita ubah dulu jadi 300.000 ya teman-teman. Langsung open ke bawah ketika ada momen. Oke. Jadi di sini alasan Smart Trader langsung aja open sell ya, belum telat juga kalau kalian perhatikan. Alasannya udah jelas sekali teman-teman. Sebenarnya ini tuh ilmu yang sangat gimana ya ngomongnya. Ilmu ini sangat bagus, sangat gampang diterapkan intinya. Kalian nonton 2 video aja sebenarnya udah cukup. Karena ketika saya open posisi, alasannya selalu sama, itu aja. Kalau kalian tidak mengerti, itu sebenarnya hanya mungkin kalian tidak mengerti kata-kata saya ketika saya mungkin ngomong garis orange atau garis biru ya. Nah, tapi sekali lagi kalau teman-teman mau lebih mengerti atau berdiskusi, bisa gabung di channel Telegram, ada grup VIP juga, di situ ada sinyal dan kita bisa terabar. Oke, masih ada waktu sedikit, turun dikit. Aduh, tipis banget ya teman-teman semua, tapi tidak apa-apa. Kita bisa open sell lagi untuk kompensasi. Oke, pas banget. Jadi kenapa Smart Trader masih open ke bawah ya? Kita kompensasi. Jadi kalau kalian perhatikan di situ ada 600.000 ya total investasinya. Karena tadi yang pertama kita loss, jadi kita harus kompensasi ya teman-teman. Kalau kalian tidak sempat untuk mengubah jumlah open posisinya menjadi 600.000, klik saja 2 kali atau bisa lebih. Nah, kalau kalian perhatikan garis biru di MACD itu masih mengarah ke bawah ya teman-teman. Lalu histogramnya masih berwarna merah ya, dan di bawah garis horizontal level 0. Kita masih punya waktu 20 detik. Harusnya ini masih bisa akan turun. Karena sekali lagi garis biru itu masih mengarah ke bawah. Kalau dia masih loss dan masuk menit baru, masih muncul histogram berwarna merah dan garis biru ke bawah, mungkin kita bisa open sell lagi ya teman-teman. Ini tipis lagi. Oke, baru saja kita trading 2 kali langsung kalah ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, saya akan tetap berusaha untuk membuat ini menjadi profit. Langsung aja kita tulis 1.200. Kalau ntar ada momen langsung kita paste ya. Saya sudah siapkan, udah saya copy tadi 1.200 nya. Jadi langsung aja bisa kita paste. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa ya MACD nya. Ini juga tidak bisa. Ini candlenya kecil-kecil, sulit. Candle kecil-kecil, sulit. Ini ada teman-teman ya. Tapi kita coba lagi dari Euro GBP. Oke. Di AUD CAD juga masih belum bisa. GBP USD juga belum bisa. Di sini juga sama teman-teman ya. Jadi saya akan buka-buka terus ya, ketika ada momen langsung saya open posisi dan saya jelaskan ya teman-teman. Oke, kita coba tambahkan lagi ya, siapa tahu ada yang masih belum terbuka. Yang kira-kira belum terbuka ya, OTC pun tidak apa-apa ya teman-temannya, justru profit 1 menitnya lebih besar di OTC ya, 87%. Jangan takut teman-teman, intinya ketika kalian mendapatkan momen, sinyal dari MACD atau Bollinger Band atau SNR, bisa open posisi. GBP USD di sini yang bukan OTC. Coba kita cek lagi. AUD JPY udah ada ya, Euro USD. Kita coba buka ya yang bukan OTC-nya. Walaupun sebenarnya sih sama aja harusnya guys ya. Marketnya tidak jauh beda. Oke, nah pas banget ya. Di sini juga sedang terjadi sideways, namun hati-hati ya kalau sedang terjadi sideways, karena dia bisa saja tiba-tiba naik langsung turun lagi, udah turun tiba-tiba dia naik lagi kalau sedang membuat trend sideways. Oke, masih belum ada momen ya teman-teman. Oke.
Masih belum bisa. Ini juga. Waduh, cepet banget pergerakannya. Kalau seperti itu agak sulit ya untuk kita menganalisis. Euro GBP masih belum ada juga. Kita kembali lagi ke Euro USD. Ini agak sulit sih guys sepertinya. Kita melihat daripada indikator MACD ya. Ini belum bisa banget. Nah, di sini apakah sedang terjadi tren turun? Oke, kita perkecil dulu. Kita lihat lagi di sebelahnya. Nah, ini sudah terjadi tren turun ya teman-teman. Dan baru saja garis biru menyilang garis orange di MACD mengarah ke bawah. Dan juga baru saja muncul histogram kedua warna merah di bawah garis horizontal. Masih bisa kita open ke bawah. Pas dia naik lagi dikit, kita open sell. Oke, jadi itu trik ya teman-teman ya. Itu trik, kalau kalian akan open ke bawah, usahakan dia naik dulu. Kalian perkirakan aja, ketika kalian merasa ini udah titik dia naik tertinggi, open ke bawah. Begitupun sebaliknya, kalau kalian mau open ke atas, usahakan dia turun dulu, lalu kalian open ke atas, supaya ada gapnya lebih banyak ya. Oke, ini harusnya sih profit ya. Jadi kompensasi kita tertutup, dan kita profit pastinya. Oke, tidak salah, MACD memberikan kita sinyal untuk open ke bawah ya. Garis birunya baru saja menyilang garis orange ke bawah, dan MACD-nya masih berwarna merah teman-teman ya. Oke. Tadi kita startnya di 11 juta berapa ya teman-teman? 11 juta 500 ya. Oke, kita baru profit sekitar 100.000 sekian. Kita cari momen lagi. Apakah masih bisa turun di sini? Jangan lupa kita kembalikan jumlah komposisinya di sini. Mungkin smart trader taruh 300.000 lagi ya teman-teman ya. Langsung saja kita copy untuk nanti kalau ada momen di market lain, karena dia tidak berubah, jadi kita tinggal paste aja. Cari momen lagi teman-teman. Baru profit 100.000. Wah, ini sudah terlalu jauh turun ya. Ingat teman-teman, candle itu tidak akan bisa turun atau naik terus. Ada saatnya dia harus reverse ya, berbalik arah. Kita taruh 300.000. Oke, kita open sell atau ke bawah. Ini sebenarnya agak riskan, cuman karena saya melihat bahwa MACD itu masih muncul histogram berwarna merah teman-teman. Lalu garis biru pun itu masih mengarah ke bawah. Belum ada ciri-ciri dia melengkung naik ke atas ya. Jadi kalau seperti itu kalian masih bisa mengikuti tren. Dan juga kalau kita lihat daripada chart sebelumnya, di jam-jam sebelumnya ini masih bisa akan turun ya. Dia belum melewati daripada garis supportnya ya. Seandainya kita tarik garis horizontal, ini masih belum melewati daripada garis support. Jadi masih ada kemungkinan untuk turun. Masih ada kemungkinan, masih ada banget. Aduh, saya turun dikit lagi, dikit turun, malah naik dia. Oke, tidak masalah, kita loss 300.000, berarti kita harus kompensasi ya teman-teman. Nah kan, ternyata di situ dia membuat candle seperti itu ya. Lalu dia masih akan turun lagi. Harusnya tadi kita langsung open sell, tapi tidak apa-apa. Kita ketik aja 600.000. Apakah belum telat untuk kita open ke bawah? Sepertinya udah telat ya. Coba kita cek yang di lain dulu. Jangan lupa kita taruh di sini. Oke, 800.000 aja ya, supaya semakin besar profitnya. Oke, tren sedang naik ya. Coba kita cek dulu. Nah, ini guys ya, ini harusnya kita bisa tarik garis nih guys. Ini sudah melewati daripada resistensinya nih. Kita siapkan dulu 800.000. Kita open. Kita tunggu menit baru ya guys. Kalau dia udah masuk, oke, ini langsung aja open sell, tidak masalah. Nah, kenapa di sini saya open sell? Karena ini udah melewati daripada garis maksimum ya. Kalau kita tarik garis, klik di sini. Lalu, sorry bukan yang itu, harusnya yang horizontal. Kita klik di sini teman-teman, yang horizontal lain ya, garis horizontal. Nah, kalau kalian perhatikan, kita ambil garis resistensinya ya. Ini namanya teknik SNR. Nah, dia itu sudah melewati ya teman-teman daripada garis resistensinya.
atau garis horizontal maksimum. Ketika dia udah menyentuh atau bahkan melewati, itu artinya dia akan turun. Nah, kita bisa menggunakan teknik SNR kalau kita melihat adanya chart sideways ya. Kita pertebal biar kelihatan. Nah, ini makin tebal garisnya, makin jelas ya. Itu kalau kalian perhatikan. Kalau kalian perhatikan ya, di sini dia sudah naik, lalu melewati garis resistensinya, lalu dia harusnya akan turun. Jadi sekali lagi ini namanya teknik SNR, support and resistance ya teman-teman. Oke, kita profit. Jadi yang tadi sudah terkompensasi dan kita profit. Kita close. Nah, jadi teknik SNR tidak bisa sembarang ya. Kalau kalian menggunakan, kita ubah dulu ini, kembali lagi 300.000. Jadi ketika kalian melihat market itu sedang chartnya sideways, baru kalian bisa menggunakan teknik SNR. Dan juga harus jeli melihat titik tertinggi ataupun titik terendahnya. Nah, ini udah titik tertingginya, jadi dia pasti harusnya akan turun ya. Nah, di garis ini teman-teman yang saya buat. Jadi pas tadi dia udah menyentuh, langsung saja kita open berlawanan, yaitu kita open ke bawah. Sekali lagi kalian bisa baca juga di Google apa itu artinya SNR. Tulis saja teknik trading SNR, pasti akan muncul di Google. Oke, kita tunggu lagi momennya dan kita open ke bawah. Sebenarnya ini agak terlalu cepat ya teman-teman ya, harusnya saya tadi tunggu dulu ketika dia lewat, cuman tadi karena udah masuk ke menit baru di jam 22 lewat 32 menit, bisa dilihat di bawah kanan layar. Sepertinya kita bisa marty angle di sini ya. Kita open lagi, mumpung dia udah lewat, kita langsung combine lagi di sini. Kita lakukan teknik marty angle di sini teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, jadi sudah ada 3 kali komposisi ya, yang tadi di bawah 1 kali. Lalu pada saat dia sudah melewati garis horizontal kita, saya open lagi sebanyak 2 kali ya, untuk sebagai kompensasinya. Tapi ternyata dia masih naik guys, jadi ini bisa jadi 900.000 kita loss ya, 3 kali komposisi yang di bawah. Tapi kita akan open sell lagi ya, karena ini udah terlalu lewat daripada garis resistensinya teman-teman. Oke, ini loss, but it's okay. Langsung saja kita genapkan menjadi 1.500.000. Kita loss 900, open posisi di 1.500.000. Oke, ayo makin naik, makin naik. Semakin dia naik, saya malah semakin senang ya untuk open posisi. Oke, saya udah open posisi lagi. Saya sell lagi ya teman-teman. Kita perkecil dulu. Kita zoom out. Oke, ternyata memang dia sempat main di atas ya. Jadi di sini kita bisa ubah guys. Nah, ini kalau seperti ini saya jelaskan. Oke, kita akan open sell lagi nanti ya. Karena saldonya juga masih cukup untuk kompensasi. Jadi itulah gunanya kita open di 300.000. Jadi kita bisa kompensasi sampai ke 4 bahkan ya. Nah, jadi garis resistensi kita atau garis horizontal warna biru yang kita gambar itu sekarang sudah menjadi garis support. Oke. Nanti dia kalau sudah melewati daripada garis resistensi yang baru, kita open sell lagi ya teman-teman. Ini loss. Oke, kita close dulu supaya kita bisa komposisi lagi. Di sini saya siapkan 1.500, tapi di sini saya klik sebanyak 3 kali ya teman-teman ya. Nah, di sini kenapa saya sangat yakin dan berani? Mungkin kalian bilang, wah kalau loss selesai dong ini video, ulang lagi dari 5 juta. Di sini saya sangat yakin banget guys, karena di sini itu sudah membentuk garis resistensi yang baru. Saya perkecil lagi. Nah, seperti ini perlu pengalaman ya. Ini jujur perlu pengalaman untuk melihat seperti ini. Ini saya pasang lagi ya. Oke, titiknya pas di sini ya. Kalau kalian perhatikan di chart sebelumnya. Kita pertebal supaya kelihatan garisnya. Nah, jadi garis yang tadi itu yang di bawah warna biru itu sekarang menjadi support guys. Sekarang dia menjadi support. Nah, sedangkan garis biru horizontal yang baru saya gambar di atas itu menjadi resistensi yang baru. Jadi dia udah melewati garis resistensi, jadi dia akan turun. Oke, kita profit ya teman-teman. Wah, udah menjadi 13.600.000. Jadi ini teknik SNR ya namanya teman-teman. Bisa kalian coba cari di Google. Jadi saya rasa sampai di sini untuk sesi trading kali ini